Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Di sebuah hutan purba yang rimbun, hiduplah seekor dinosaurus kecil bernama Dimo. Berbeda dengan dinosaurus lain yang gagah dan garang, Dimo bertubuh mungil dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu dan hidung pesek yang selalu mengendus-endus. Dia bukan pemburu ulung atau petarung tangguh. Keahlian Dimo justru ada pada kemampuannya, yaitu menemukan buah-buahan paling manis dan bercerita tentang awan yang bentuknya mirip brokoli. Dimo sering diejek karena kegemarannya itu, tapi dia tak pernah ambil pusing. Lebih baik jadi penemu kebahagiaan daripada penemu masalah. Begitu prinsipnya. Suatu sore, saat Dimo sedang asyik mencari buah beri biru langka, telinganya menangkap suara aneh. Bukan raungan T-Rex yang menakutkan, bukan pula dengungan serangga purba. Suara itu adalah cekikikan yang sangat pelan, seolah-olah ada seseorang yang sedang menahan tawa. Lalu Dimo mengernyitkan dahi. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu di hutan senyum, nama yang diberikan para dinosaurus karena pepohonan di sana selalu tampak tersenyum di bawah sinar matahari. Rasa ingin tahu Dimo langsung memuncak, mengalahkan rasa laparnya akan beri biru. Dimo mengikuti suara itu dengan hati-hati. Langkah kakinya yang kecil tak menimbulkan suara sehingga ia bisa menyelinap di antara semak belukar tanpa ketahuan. Akhirnya, di balik rimbunnya pakis raksasa, Dimo menemukan sumber suara. Seekor dinosaurus kecil dengan kulit berwarna hijau terang hampir transparan sedang duduk bersila sambil berusaha menahan tawa melihat seekor kumbang purba yang terjatuh dari dahan. Dinosaurus itu memiliki sayap kecil transparan yang bergetar-getar menahan gejolak tawanya. Dimo ternganga. Hah? Dia belum pernah melihat dinosaurus seperti ini seumur hidupnya. Hei, seru Dimo spontan, membuat dinosaurus hijau itu terlonjak kaget. Tawa yang ditahannya pun meledak menjadi kikikan merdu. Dinosaurus hijau itu memandang Dimo dengan mata berbinar. Maaf, aku terkejut. Kamu siapa? Tanyanya sambil tersenyum. Dimo yang tadi penasaran, kini malah salah tingkah. Aku Dimo. Kamu dari mana? Aku belum pernah melihat dinosaurus sepertimu. Jawab Dimo yang merasa bodoh karena pertanyaannya yang lugu. Dinosaurus hijau itu memperkenalkan diri sebagai Kiki. Ia menjelaskan bahwa dirinya berasal dari hutan tawa, sebuah tempat yang sangat jauh di balik pegunungan berkabut. Tempat semua dinosaurus hanya bisa tertawa dan bermain. Kiki tersesat saat mengejar kupu-kupu raksasa yang cantik dan tak sengaja sampai di hutan senyum. Dimo terkesima. Ia tak pernah membayangkan ada tempat seperti itu. Tempat yang benar-benar kebalikan dari hutan senyum yang kadang diwarnai raungan dan perburuan. Sejak hari itu, Dimo dan Kiki menjadi sahabat karib. Mereka berjanji untuk merahasiakan keberadaan Kiki dari dinosaurus lain. Setiap hari, Dimo akan diam-diam menemui Kiki di balik pakis raksasa. Ia akan bercerita tentang hutan tawa yang penuh canda.
Sementara Dimo akan membagikan buah-buahan manis temuannya. Dimo juga belajar banyak hal lucu dari Kiki, seperti cara membuat suara blekutuk dari air liur atau cara meniru ekspresi kaget kadal purba. Persahabatan mereka membawa warna baru dalam hidup Dimo yang sebelumnya hanya disibukkan oleh mencari buah dan menghindari dinosaurus besar. Suatu pagi, saat Dimo dan Kiki sedang berlomba membuat menara kerikil, seekor pterodaktil yang lewat tak sengaja melihat mereka. Pterodaktil itu yang terkenal suka menyebarkan gosip langsung terbang kembali ke kawanan dan menceritakan tentang dinosaurus aneh bertubuh transparan yang ia lihat bersama Dimo. Kabar itu menyebar seperti api. Para dinosaurus besar mulai mencurigai Dimo. Mereka berpikir Dimo menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Dimo pun dihadapkan pada pengadilan para tetua dinosaurus. Mereka menuntut Dimo untuk menjelaskan keberadaan dinosaurus aneh itu. Dimo merasa ketakutan. Ia takut jika Kiki diketahui, Kiki bisa saja dalam bahaya. Namun di sisi lain, ia juga tak ingin berbohong kepada teman-temannya. Kiki yang diam-diam menyelinap dan mendengar semuanya merasa bersalah. Ia tak ingin persahabatannya dengan Dimo membahayakan Dimo. Tepat saat para tetua akan menjatuhkan hukuman, Kiki muncul dari balik semak. "Akulah dinosaurus aneh itu," serunya dengan suara bergetar. "Aku tersesat. Dimo tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya menolongku." Para tetua terkejut melihat Kiki. Mereka tak menyangka dinosaurus mungil itu berani. Kiki kemudian menjelaskan tentang hutan tawa dan bagaimana ia tersesat. Ia juga mengatakan betapa Dimo adalah sahabat yang baik dan jujur. Salah satu tetua yang bijaksana mendekati Kiki. "Jadi tempatmu semua hanya tertawa?" tanyanya dengan nada penasaran. Kiki mengangguk. "Ya, kami sering bermain tebak-tebakan hewan yang kentutnya paling keras, dan itu sangat lucu." Kiki tak bisa menahan tawanya sendiri saat menceritakan itu, dan tawanya yang merdu menular ke tetua itu. Tak lama kemudian, seluruh tetua, bahkan beberapa dinosaurus yang tadinya sangar, mulai ikut tertawa melihat tingkah Kiki dan tetua itu. Tawa itu menjadi awal dari suatu yang baru. Para dinosaurus di hutan senyum mulai belajar dari Kiki. Mereka belajar bahwa tawa dan keceriaan bukanlah hal yang memalukan. Dimo yang tadinya sering diejek, kini dihormati karena persahabatannya dengan Kiki yang membawa kebahagiaan. Hutan senyum tak lagi hanya dipenuhi senyum, tetapi juga tawa riang. Kiki akhirnya menemukan jalan pulang ke hutan tawa, tetapi ia berjanji akan sering mengunjungi Dimo dan teman-teman barunya. Kisah Dimo dan Kiki mengajarkan bahwa perbedaan tidak selalu berarti ancaman, melainkan bisa menjadi sumber kebahagiaan dan pelajaran berharga. Dimo dengan keunikannya menemukan sahabat yang luar biasa dan membawa perubahan positif bagi seluruh komunitasnya. Pesan moral dari kisah Kiki dan Dimo yaitu
Jangan menghakimi seseorang dari penampilan atau kebiasaannya, karena di balik perbedaan mungkin tersimpan kebaikan dan kebahagiaan yang tak terduga. Dan terkadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit tawa untuk mengubah segalanya. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.